Episode 15 Dunia Tanpa Raja, 1. Tes Raja terakhir. Itu adalah uji coba ekstrim yang harus diatasi dengan tubuh Anda saja. Lantai Guangwamun berantakan. Singgasana absolut ada di tengah sementara para raja saling bertarung. Raja Kecantikan, Min Jiwon. Raja Maitreya Cha Sangkyung. Raja Agung Yo Jong-hyuk. Kemudian pria parubaya di sudut. Dia adalah Raja Netral. Raja Netral mengangkat tangannya saat dia bertemu mataku. Raja Netral telah abstain dari berjuang untuk tahta. Seperti namanya, Raja Netral tidak serakah untuk tahta. Hanya 3 yang tersisa yang serakah. Salah satu dari ketiganya adalah Yo Jong-hyuk sehingga pertarungan seharusnya berakhir kurang dari 1 menit. Setidaknya, jika itu adalah kisah aslinya. Mati. Kaki Maitreya King Cha Sangkyung membelah udara sementara tendangan Yo Jong-hyuk menghantam perut Cha Sangkyung. Kuk. Namun, Cha Sangkyung tidak rusak seperti yang diharapkan. Itu karena semua statistik diubah ke level 10. Keterampilan disegel sehingga Yo Jong-hyuk harus memenangkan pertempuran hanya dengan ingatan dagingnya. Min Jiwon melihat ke belakang mereka dan melihatku. Aku sedikit mengangguk padanya. Kita bertemu lagi. Iya, aku tidak ingin bertarung denganmu jika memungkinkan. Petik 2. Min Jiwon pasti telah memenuhi kualifikasi raja lainnya jika dia datang ke tempat ini. Itu bagus. Jujur saya tidak berpikir dia bisa bertahan sampai akhir. Jika kamu tidak berpantang, aku akan menyerang. Cobalah. Apakah Anda pikir itu akan mudah? Petik 2. Kami harus berjuang dengan semua statistik kami di level 10 tanpa keterampilan atau tanpa stigma. Itu terlalu buruk dibandingkan dengan raja-raja yang menghancurkan kota saat berperang beberapa saat yang lalu. Ada suara keras dan Cha Sangkyung berteriak, batuk. Kenapa? Petik 2. Cha Sangkyung berguling kesakitan di lantai setelah dipukul oleh tinju Yo Jong-hyuk. Itu adalah pertarungan yang sama sampai saat itu tetapi ada sesuatu yang berubah sedikit demi sedikit. Keterampilan dan stigma tidak bisa digunakan tetapi serangan Yo Jong-hyuk semakin cepat dan sulit. Itu bukan hanya perasaan bertarung Yo Jong-hyuk. Min Jiwon menjadi terkejut saat dia menyadarinya. Bagaimana? Jika saya ingat dengan benar, Yo Jong-hyuk tahu celah dari fase terakhir. Mungkin pesan-pesan ini saat ini muncul dalam pikiran Yo Jong-hyuk. 400 koin telah diinvestasikan dalam bentuk fisik. 400 koin telah diinvestasikan dalam kelincahan. 400 koin telah ditanamkan dalam kekuatan. Yang lucu adalah bahwa medan perang ini mengendalikan segalanya kecuali satu faktor. Itu adalah penggunaan koin. Rasi Bintang, Lady of the Brocade Sleep, mempertanyakan keadilan skenario. Dok Kaebi perantara tertawa. Haha, apa pertanyaanmu? Merupakan hak alami untuk dapat menggunakan koin. Koin adalah hasil kerja keras dari inkarnasi. Mereka bekerja sangat keras untuk mengumpulkan koin sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Yo Jong-hyuk meningkatkan statistiknya menggunakan koinnya. Oh, statistik yang meningkat dengan koin akan diatur ulang setelah skenario selesai. Jadi hati-hati, ini seperti membuang koin ke udara. Hahaha. Kulit Min Jiwon dan Cha Sangkyung menjadi gelap begitu mereka mendengar kata-kata perantara Dok Kaebi. Mungkin mereka tidak memiliki banyak koin yang tersisa. Itu alami. Mereka tidak akan bisa menyimpan koin di medan perang antara raja. Tapi Yo Jong-hyuk berbeda. Yo Jong-hyuk tumbuh dengan menerobos semua jenis skenario tersembunyi dari awal dan selalu membawa jumlah koin yang sesuai sebagai cadangan. Babak ketiga asli Yo Jong-hyuk memiliki sekitar 30.000 koin saat ini. Sekarang dia memiliki lebih banyak koin daripada kisah aslinya, jadi seharusnya sekitar 40.000. Ada suara keras seseorang dipukul dan tubuh Cha Sangkyung terbang di udara. Raja Maitreya Cha Sangkyung keluar dari pertempuran. Yo Jong-hyuk memandang Min Jiwon di dekatnya. Dia melompat dengan kaget dan buru-buru mengangkat kedua tangannya. Petik 2. Aku akan abstain. Raja Kecantikan, Min Jiwon telah abstain dari pertempuran. Akhirnya, Yo Jong-hyuk berbalik ke arahku. Matanya yang marah menjadi tenang. Itu bisa dimengerti. Jika dia mengambil tahta absolut, dia bisa mengendalikan semua raja dan itu tidak akan menjadi masalah untuk mendapatkan saudara perempuannya kembali dari saya. Tetapi apakah itu akan terjadi? Yo Jong-hyuk. Kami membidik pedang satu sama lain. Saya tidak bisa menggunakan keterampilan apapun sehingga saya harus mengandalkan ingatan daging dan statistik saya. Untuk pertama kalinya, bila Yo Jong-hyuk terlihat, itu pasti palsu. Dia memperkirakan statistik saya dan berapa banyak koin yang tersisa. Dia benar-benar orang yang bijaksana. Itu adalah trik untuk menang dengan menginvestasikan jumlah minimum koin. Namun, harga dirinya akan menyebabkan kekalahannya kali ini. Itu karena tidak ada raja di Seoul yang memiliki lebih banyak koin daripada saya saat ini. Koin yang dimiliki, 80.850 C. Siapa yang akan berpikir bahwa saya memiliki 80.000 koin? Saya menertawakan Yo Jong-hyuk yang berlari ke arah saya. Aku akan memukulmu dengan lembut jadi tolong jangan mati. Sekarang adalah waktunya untuk menghabiskan banyak uang. Saya menginvestasikan sejumlah besar koin ke dalam kekuatan. 4.000 koin telah ditanamkan dalam kekuatan. Kekuatan level 10 tanda hubung lebih besar dari kekuatan level 20. 5.000 koin telah ditanamkan dalam kekuatan.
Kekuatan level 20 tanda hubung lebih besar dari kekuatan level 30. 6.000 koin telah ditanamkan dalam kekuatan. Kekuatan level 30 tanda hubung lebih besar dari kekuatan level 40. 11.000 koin telah ditanamkan dalam kekuatan. Kekuatan level 80 tanda hubung lebih besar dari kekuatan level 90. 12.000 koin telah ditanamkan dalam kekuatan. Kekuatan level 90 tanda hubung lebih besar dari kekuatan level 100. 72.000 koin telah dikonsumsi. Kekuatan, Anda telah menembus batas manusia. Prestasi telah diproses. Anda adalah orang pertama yang mencapai level 3 digit dalam kekuatan. 30.000 koin telah diperoleh sebagai hadiah. Saya menyesuaikan kekuatan di tangan saya. Serangan yang berisi 100 kekuatan sangat besar. Akan sulit jika saya tidak sengaja membunuh Yo Jong Hyuk. Aku merasakan sedikit ruang di sekitar tanganku. Menurut Ways of Survival, semua statistik memiliki kekuatan destruktif yang berbeda dari saat mereka menembus 3 digit. Bagaimana rasanya? Tentu saja, saya merasa seperti seorang pembunuh. Rasanya seperti kepalan tanganku memegang cek senilai 1 miliar won. Mata Yo Jong Hyuk melebar saat dia buru-buru menggunakan koin. Namun, sudah terlambat. Ada suara seperti ledakan sonik. Yo Jong Hyuk menembak ke langit seperti bola bisbol yang dipukul oleh kelelawar. Sayangnya, tidak mungkin menabrak ruang rumah di stadion ini. Yo Jong Hyuk yang terbang menabrak penghalang, memantul ke arah yang berlawanan dan menabrak penghalang lain dan mendarat di tanah setelah mengulangi aksi pingpong ini 5 atau 6 kali. Tentunya dia belum mati. Aku berlari menuju Yo Jong Hyuk dengan sedikit kebingungan di hatiku. Sial, mengapa saya melakukan ini? Seharusnya aku menggunakan sedikit kekuatan. Dengan hati-hati aku menarik Yo Jong Hyuk dari tanah. Kemudian, ini adalah karakter utama. Yo Jong Hyuk menatapku dengan mata terbuka lebar. Dia masih sadar meskipun dipukul oleh pukulan yang diisi dengan 100 kekuatan. Petik 2. Yo Jong Hyuk. Petik 2. Jong Hyuk. Petik 2. Matanya tidak bergerak. Bajingan ini, apakah dia pingsan dengan mata terbuka? Apakah saya memukulnya dengan keras? Tidak, saya harus terus memukul Yo Jong Hyuk di masa depan. Yah, kamu akan dalam masalah jika kamu tetap bertindak seperti biasa. Bagaimana Anda bisa mengatakan untuk membunuh saya setiap kali Anda melihat saya? Petik 2. Aku menamparkan wajahnya yang bengkak. Entah bagaimana, saya merasakan matanya bergerak setiap kali saya memukulnya, menyebabkan saya merasa gugup. Bagaimanapun, dia bernapas. Tulang di tubuhnya patah dan dia berdarah. Itu adalah situasi di mana dia tidak bisa menggunakan keterampilan pemulihan sehingga hidupnya bisa dalam bahaya. Saya harus melakukan pekerjaan saya dengan cepat. Supreme King Yo Jong Hyuk keluar dari pertempuran. Selamat, Anda telah melewati semua ujian tahta absolut. Bangsal di udara perlahan menghilang. Statistik sementara yang ditambahkan oleh koin diatur ulang. Semua kendala pada raja telah menghilang. Rasi bintang, Prisoner of the Golden Headband, memiliki rambut yang berdiri dari asam karbonat yang berlebihan. Konstelasi, Secretive Plotter, memuji tindakan Anda. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengagumi kesabaran Anda. 4.500 koin telah disponsori. Saya juga mendengar pesan dari rasi bintang kelas atas. Rasi bintang, Nyonya Tidur Brokat, menyesal. Rasi bintang, Maitreya bermata satu, telah membuang penutup matanya. Rasi, pendiri Hanamgun, merasakan dendam kepadamu. Tentu saja, Raja Tiga Kerajaan menyalahkan saya. Berkat saya, mereka melewatkan kesempatan untuk naik ke kelas narasi. Kurung siku buka. Oh, pemenang yang mengejutkan telah muncul. Dokkaebi perantara tampak agak tidak puas. Dia tidak mengira saya akan menang. Namun saya telah menang. Sangat baik, ini hasilnya. Sekarang, saya memberitahu semua inkarnasi Seul. Baru saja, seorang pemilik baru dari tahta absolut dilahirkan. Saya menghentikan Dokkaebi perantara yang akan meluncurkan sistem pesan. Tunggu sebentar. Apa yang kamu inginkan? Alis sang Dokkaebi berkedut. Kamu terlalu tergesa-gesa. Aku bahkan belum duduk di atas tahta. Bukankah seharusnya kau bertanya padaku lebih dulu? Petik 2. Kamu akan naik sekarang, jadi apakah itu penting? Saya mendekati tahta absolut. Pada saat ini, saya merasakan semua rasi bintang mengamati Seul Dome fokus pada saya. Singgasana absolut yang melayang di langit perlahan-lahan turun ke arahku. Itu memamerkan pesona emasnya seperti sudah lama menungguku. Saya bertanya kepada Dokkaebi perantara, apa yang bisa saya lakukan dengan ini? Kamu bisa melakukan apa saja pada manusia. Itu pendek tapi menakutkan. The Absolute Throne hanya nama dari item tersebut. Selama Anda duduk di atas tahta, Anda bisa menjadi kekuatan yang maha kuasa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menentang Anda dan semua orang akan tunduk di hadapan Anda. Orang-orang menatapku dengan iri setelah mendengar penjelasan Dokkaebi. Itu wajar untuk membuatku iri. Semua orang lari ke tempat ini karena alasan ini. Rasi bintang, Lady of the Brocade Sleep, menjilati bibirnya. Bahkan rasi bintang. Itu sangat menyedihkan dan aneh.
Mereka merasa iri meskipun mengetahui identitas sebenarnya dari barang itu. Saya benar-benar tidak menyukai rasi bintang. Apakah itu semuanya? Hah? Terlalu bagus sampai konyol. Saya akan menikmati kekuatan absolut di tanah yang saya kendalikan. Petik 2. Apakah benar menerima hadiah sebagai imbalan atas penderitaan? Berapa kali Anda hampir mati karena tahta? Ah, jadi tahta bisa bertindak di luar batasan masuk akal. Apa? Kamu pandai berbohong. Bukankah kamu seorang Dok Kaebi? Bukankah Biro akan mengatakan sesuatu jika Anda menipu saya seperti ini? Petik 2. Ekspresi Dok Kaebi perantara mengeras. Di sisi lain, Bihyung menatapku dengan wajah pucat. Aku bosan dengan pembicaraan ini. Saya harus menyelesaikan skenario. Sekarang duduklah di atas tahta. Jika Anda berbicara omong kosong sekali lagi, saya akan menghancurkan tahta absolut. Petik 2. Ah, kamu bisa melakukan itu. Lalu, lanjutkan. Petik 2. Hah? Aku memandangi Dok Kaebi dan orang-orang yang menatap sebelum membuka mulutku. Aku tidak akan pernah duduk di tahta mutlak ini. Keheningan mengerikan melanda Guangwamun.